Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rusdi Maulana. Sudah nggak kerasa ya, ternyata kita memasuki pertemuan terakhir di mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan terakhir ini, kita diminta untuk membuat sebuah video yang berisikan keamanan jaringan dan cara efektif dalam menjaganya. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Oke, untuk materinya ini kita akan mencari based on internet aja ya. Kita mulai dari searching dulu keamanan jaringan komputer. Oke. Di sini banyak ya berbagai website yang memberikan keterangan mengenai keamanan jaringan. Pertama-tama kita masuk aja ke Wikipedia. Kitab dari berbagai tugas makalah kamu. Kita cek aja di Wikipedia apa yang maksud dengan keamanan jaringan. Nah, di sini di Wikipedia keamanan jaringan ya. Atau bahasa Inggrisnya nih kata Wikipedia, network security. Nah, keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses dengan jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna memilih atau diberi ID dan kata sandi atau informasi autentikasi lainnya yang memungkinkan mereka mengakses informasi dan program dalam otoritas mereka. Jadi, kalau kita mau memasuki sebuah jaringan tertentu, kita kayak diberi sebuah akun nih. Kayak diberi ID dan password. Jadi kalau kita bisa login, berarti kita diberi akses untuk bisa menggunakan jaringan tersebut. Keamanan jaringan mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun swasta, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi antara bisnis, lembaga pemerintah, dan individu. Jaringan dapat bersifat pribadi, seperti di dalam perusahaan, dan lainnya yang mungkin terbuka untuk akses publik. Keamanan jaringan terlibat dalam organisasi, perusahaan, dan jenis lembaga lainnya. Itu sesuai dengan judulnya, mengamankan jaringan serta melindungi dan mengawasi operasi yang sedang dilakukan. Cara paling umum dan sederhana untuk melindungi sumber daya jaringan adalah dengan memberinya nama unik dan kata sandi yang sesuai. Oke. Di paragraf berikutnya kita di sini ada keterangan tentang konsep keamanan jaringan. Tuh, banyak sekali ya kalau di Wikipedia lengkap. Kita zoom coba. Nah, biar bacanya enak mungkin ya kalau di zoom seperti ini. Konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan dimulai dengan autentikasi, biasanya dengan nama pengguna dan kata sandi. Berarti yang dimaksud adalah sistem login. Karena ini hanya memerlukan satu detail yang mengautentikasi nama pengguna. Misal, kata sandi. Ini terkadang disebut autentikasi satu faktor. Dengan autentikasi dua faktor, sesuatu yang dimiliki pengguna juga digunakan. Misalnya, token keamanan atau dongle, kartu ATM atau ponsel. Dan dengan autentikasi tiga faktor, sesuatu yang dimiliki pengguna juga digunakan. Misalnya, sidik jari atau pemindaian retina mata. Setelah diautentikasi, firewall memberlakukan kebijakan akses seperti layanan apa yang diizinkan untuk diakses oleh pengguna jaringan. Meskipun efektif untuk mencegah akses yang tidak sah, komponen ini mungkin gagal memeriksa konten yang berpotensi berbahaya seperti di worm komputer atau trojan yang dikirim melalui jaringan. Perangkat lunak antivirus atau sistem pencegahan intrusi IPS membantu mendeteksi dan menghambat tindakan malware tersebut.
Sistem deteksi intrusi berbasis anomali juga dapat memantau jaringan seperti lalu lintas Wireshark dan dapat dicatat untuk tujuan audit dan untuk analisis tingkat tinggi selanjutnya. Sistem yang lebih baru yang menggabungkan machine learning tanpa pengawasan dengan analisis lalu lintas jaringan lengkap dapat mendeteksi penyerang jaringan aktif dari orang dalam yang berniat jahat atau penyerang eksternal yang ditargetkan yang telah menyusupi mesin atau akun pengguna. Komunikasi antara dua host menggunakan jaringan dapat dienkripsi untuk menjaga privasi. Honeypot pada dasarnya memikat sumber daya yang dapat diakses jaringan. Dapat digunakan dalam jaringan sebagai alat pengawasan dan peringatan dini. Karena honeypot biasanya tidak diakses untuk tujuan yang sah. Teknik yang digunakan oleh penyerang yang mencoba untuk mengkompromikan sumber daya umpan ini dipelajari setelah serangan yang mengawasi teknik eksploitasi baru. Analisis tersebut dapat digunakan untuk memperketat keamanan jaringan sebenarnya yang dilindungi oleh honeypot. Honeypot juga dapat mengarahkan perhatian penyerang dari server yang sah. Honeypot mendorong penyerang untuk menghabiskan waktu dan energi mereka di server umpan sambil mengalihkan perhatian mereka dari data di server sebenarnya. Berarti yang dimaksud dengan honeypot ini adalah kayak kita membuat sebuah server palsu yang tujuannya untuk mengumpan para penyerang server kita agar mereka mengakses si honeypot tersebut, padahal server asli sedang kita jaga baik-baik. Kira-kira seperti itu. Mirip dengan honeypot, honeynet adalah jaringan yang disiapkan dengan kerentanan yang disengaja. Tujuannya juga untuk mengundang serangan sehingga metode penyerang dapat dipelajari dan informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Sebuah honeynet biasanya mengandung satu atau lebih honeypots. Nah, lalu di paragraf berikutnya ada segi-segi keamanan. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini. Confidentiality mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Berarti contohnya tadi, si administrator, orang yang diberi hak akses seperti akun, ID, password dan sebagainya. Nah, seperti itu ya kan. Lalu ada integrity, mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang di sini dimaksud adalah berarti si administrator, karena dia yang memiliki hak dalam memberikan ID, mengubah ID tersebut dan sebagainya. Availability mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Authentication mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Non-repudiation mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Oke, itu tadi sedikit tentang segi-segi keamanan. Nah, terakhir dari website Wikipedia ini, website 1000 umat ya. Kita membahas tentang selanjutnya di paragraf kategori serangan. Serangan atau gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama. Pertama, ada interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan modifikasi terhadap pil anti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception. Suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Hacking. Modification. Suatu pihak yang tidak dapat berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Nah, yang terakhir, fabrication. Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Bisa mengirimkan malware, virus dan sebagainya juga. Oke.
Mungkin itu aja nih yang bisa kita sedikit obrolin tentang keamanan jaringan dari website Wikipedia. Nah, kalau teman-teman pengen mengeksplor lebih banyak lagi, silakan teman-teman cari aja ya di Google, di internet, apa itu tentang keamanan jaringan. Di sini karena saya diminta untuk ya sedikit menjelaskan tentang keamanan jaringan, minimal video durasi 3 menit. Yang penting saya sudah mencukupi persyaratan dan kita sudah memahami bagaimana cara mencegah atau mengantisipasi dan menjaga keamanan jaringan dari website 1000 umat kita yaitu Wikipedia ini. Maka berakhirlah video tentang keamanan jaringan komputer ini.